Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita membahas adab di masjid nih, yang kebetulan juga ada pertanyaan yang kaitannya tentang perbuatan di masjid ya. Di dalam masjid di saat sahur sambil membicarakan calon pilpres ya, atau wakilnya, calon presiden atau wakilnya, bicara politik, ekonomi, misal turun naiknya harga minyak sawit, apapun masalah ekonomi. Nah, di sini termasuk yang para sahabat dulu juga terbiasa. Jadi yang dilarang kalau sudah hibah, kalau dilarang. Tapi kalau membahas masalah sosial tidak mengapa. Bahkan para sahabat dulu ketika mengatur strategi perang itu juga di masjid. Di berbicara masalah ekonomi di masjid tidak dipermasalahkan. Ada satu riwayat, hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian, dari Salim bin Harb qala qultu li Jabir bin Abdillah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah. Ada dua karena Jabir bin Abdillah, ada Jabir bin Samurah. Yang ini yang bin Samurahnya. Akunta, apakah kamu dulu pernah tujalisu, duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, iya, kathiron, banyak. Dan diantaranya adalah Rasulullah la yakumu min shalahu, Nabi tidak beranjak dari tempat sholatnya, alladzi yusalli fihi subhah, yang mana Rasulullah selesai sholat subuh, awil ghadah, sama istilah subuh sering disebut dengan ghadah, sholat subuh prinsipnya. Kata tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Faidha tala'atis samsu, ketika matahari telah terbit, qoma, Nabi berdiri, maksudnya melaksanakan salat, salat yang dikenal dengan salat syuruk, duha di awal waktu, syuruk itu. Yatahaddatsuna, mereka berbincang-bincang dalam banyak hal, di antaranya ya'khuduna fi amril jahiliyah, kami membincangkan dulu ketika kami masih di masa jahiliyah. Fayathakuna, para sahabat ketika ingat itu kadang tertawa, lucu. Masa jahiliyah dulu kalau kita sudah masuk Islam ada amalan-amalan yang aneh. Wayatabassamu, dan Nabi hanya tersenyum mengingat masa jahiliyah dulu. Nah, Umar kadang juga begitu, Umar itu pernah kelihatan tertawa, senyum-senyum, ketawa, tapi tiba-tiba setelah itu menangis, ketawa-ketawa, setelah itu menangis. Jadi banyak beberapa kali Umar terlihat demikian. Nah, kemudian ketika itu para sahabat, di antara sahabat menanyakan, wahai Umar, kenapa kamu tertawa, tapi setelah itu kamu menangis? Nah, aku ingat dulu di masa jahiliyah tentang putriku yang masih kecil
aku senang bermain dengan putriku nggih. Tapi karena masalah kehormatan, maka putriku itu akhirnya aku kubur hidup-hidup. Maka ketika ingat aku menjadi menangis ya. Karena kita dulu masih di masa jahiliyah. Ada beberapa riwayat sahabat yang begitu. Di sahabat Umar kelihatan ketawa, senyum-senyum, senang, tapi tiba-tiba menangis. Nah itu karena teringat di masa jahiliyah dia bermain dengan putrinya, tapi begitu tahu itu adalah anak putri, nah, kemudian akhirnya putrinya dikubur hidup-hidup, maka Umar menjadi sedih, menangis. Yang ceritanya waktu itu memang istrinya menyembunyikan kalau anaknya itu perempuan ya, karena istrinya tidak ingin kalau anaknya dikubur hidup-hidup, karena kalau Umar tahu anaknya putri pasti akan dikubur hidup-hidup. Maka oleh istrinya anaknya tadi ditutupi ya, kalau dia sebetulnya putri, dipakaikan pakaian-pakaian laki-laki. Nah tapi begitu Umar tahu kalau ternyata anaknya adalah putri, nah akhirnya dikubur juga. Nah begitu ya. Kembali ke atas ya. Ini karena ada pertanyaan saya dahulukan ya, karena nanti waktunya mungkin tidak masuk ya. Kalau yang sudah sering dikerjakan kita lewati aja ya, tidak panjang lebar. Tapi yang mungkin masih asing, masih aneh, belum tahu, nah yang kita bahas gitu. Yang pertama, ketika masuk masjid berdoa. Ini ada yang kurang hadisnya yang belum tertulis, mendahulukan kaki kanan, nah, kemudian sambil berdoa. Yang ini tidak tertulis di sini. Dalam riwayat yang lain mendahulukan kaki kanan, nah, sambil berdoa. Kalau ini sudah sangat populer, cuma ada yang kurang dalam doanya. Biasanya rata-rata kita langsung mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, di dalam hadisnya sunnahnya adalah diawali salawat. Jadi diawali salawat dulu baru berdoa itu tadi. Dari Abi Usaid Al-Ansari yaqulu, ia bercerita, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fal yusallim. Nah, di sini hendaklah dia mengucapkan salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, begitu. Ketika keluar mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, sama tetap diawali dengan salawat. Hadis yang berikutnya lebih lengkap, cuma sedikit perbedaan redaksi doanya saja, tapi maknanya sama. Cuma biasa ada sedikit perbedaan. Dari Fatimah, kalau ini dari putri Rasulullah sendiri, riwayat Imam Ahmad. Yang di atas tadi riwayat Muslim dan Abu Dawud. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, apabila masuk masjid. Nah, ini cerita Fatimah ketika Rasulullah masuk masjid. Yaqulu, beliau mengucapkan bismillah. Nah, diawali bismillah bahkan. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi. Nah, ini doa yang lebih lengkap, nggih. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi. Waftahli abwaaba rahmatik. Yang akhirnya sama, aftahli abwaaba rahmatik. Begitu nggih. Wa idza kharaja, ketika keluar sama nggih, bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlikna. Yang doa intinya sama, minta dibukakan pintu-pintu rahmat, minta dibukakan pintu-pintu karunia. Cuma awalnya yang sedikit berbeda. Kalau yang di atas hanya salawat, tetapi yang kedua diawali bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dzunubi. Nah, baru doa minta dibukakan rahmat, doa dimintakan dibukakan pintu karunia. Jadi sekali lagi ditambah salawat,
Ini yang belum populer, padahal hadisnya jelas. Tapi karena biasanya yang ditontonkan memang begitu. Sejak kecil saya juga dapatnya begitu, tapi begitu melihat hadisnya langsung, oh ternyata ada salawatnya. Nah, bagi yang tidak pernah membaca langsung ke hadisnya, ya biasanya cuma cukup itu. Nah, untuk lebih sempurnanya, nah maka ditambah salawat. Kan kita semua sudah hafal salawat, nah begitu. Cuma karena kita belum tahu saja, maka ditambah salawat ketika berdoa masuk masjid. Nah begitu. Berikut tahiyat masjid, kalau ini juga sudah sangat populer. Cuma penegasan, meskipun di saat khotib sedang khutbah, sunnah tahiyat masjid tidak gugur. Tahiyat masjid itu gugur hanya ketika masuk masjid sudah mulai sholat wajib, sudah iqomah, maka sudah tidak ada tahiyat masjid. Nah, tapi ketika khotib khutbah, tahiyat masjid tidak gugur, tetap disunahkan tahiyat masjid. Nah, ceritanya dari Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Samurah, sini Jabir bin Abdillah kala Ja'a Sulaik al-Ghadfani, datanglah Sulaik al-Ghadfani masuk masjid yaumal Jumu'ah, pada hari Jumu'ah. Wa Rasulullah, di saat Rasulullah yahtubu sedang khutbah. Fajalasa, Sulaik langsung duduk karena Nabi sudah khutbah. Nabi Sulaik langsung duduk mendengarkan khutbah. Nah, maksudnya Sulaik, wong Nabi sudah khutbah ya langsung duduk. Tetapi dia ditegur oleh Rasulullah. Ya Sulaik, wahai Sulaik, kum, berdiri, farka rokaatain, salatlah 2 rakaat ringan, wa tajawwas bihima, percepatlah. Doanya tidak boleh, salatnya tidak boleh lama-lama. Wa tajawwas, percepat atau persingkat salatmu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah bersabda secara umum. Di asbabnya tadi ada Sulaik, tapi kemudian setelah itu Rasulullah bersabda secara umum siapapun. Nah, tadi kan sebabnya hanya seorang sahabat, tapi setelah itu berlaku umum, bukan hanya Sulaik. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah, jika kamu datang di hari Jumat ke masjid, wal imamu yahtub, di saat imam sedang khutbah, fal yarka rokaatain, maka salatlah 2 rakaat, wal yatajawwas bihima, tetapi persingkat. Nah begitu. Jadi kalau sudah khatib khutbah, maka salat tahiyat masjidnya dipersingkat. Nah tidak perlu lama-lama karena khatib memang sudah khutbah. Riwayat Imam Ahmad nomor sekian, Muslim sekian, Abu Dawud sekian. Nah, sudah saya tulis nomornya. Berdoa dan berzikir, terutama antara adzan dan iqamah, karena itu masuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi nomor sekian dan sekian. Dari Anas bin Malik telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la turaddud du'a, doa itu tidak ditolak, yaitu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi dimanfaatkan untuk berzikir, kemudian untuk berdoa, bukan untuk nyanyi-nyanyi, bukan untuk puji-pujian. Lah saudara kita masih ada ketika menunggu iqamah mereka membaca syair-syair, tapi itu tidak ada tuntunannya, bahkan dilarang. Nanti di bawah ada hadisnya, dilarang bersenandung di masjid, termasuk membaca syair. Tapi kadang boleh, kadang saja, tapi secara umum dilarang, apalagi ketika menunggu iqamah. Kalau itu dilarang keras, tapi di luar waktu itu kadang masih dibolehkan. Ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan bersyair di masjid, yaitu pada hari raya. Di luar itu dilarang, terutama ketika menunggu waktu sholat, karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Begitu. Dilarang keluar masjid ketika
mendengar adzan. Sebelumnya duduk-duduk di masjid, begitu adzan malah keluar. Nah kalau itu dilarang keras. Kita baca aja hadisnya, terjemahnya. Riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dari Abi Sa'sa. Ada salah seorang di antara mereka yang keluar dari masjid tanpa keperluan yang penting, maka Abu Hurairah memperhatikannya dan berkata, orang itu sungguh telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan, qala amarona, telah memerintah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum bil masjid, jika kamu berada di masjid, fanudiya bis shalah, kemudian adzan dikumandangkan, fala yahruj, maka janganlah keluar dari masjid hatta yusalliya, sehingga dia salat lebih dulu. Ini kalau sudah di masjid dengar adzan malah keluar, nah ini tentu tidak baik. Bahkan di riwayat yang lain Nabi mengatakan mereka adalah munafik. Riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang mendengarkan adzan di saat di masjid kemudian dia keluar dan tidak ada niat kembali, wa huwa la yuridu raj'ah, dia tidak ada niat kembali, fa huwa munafik, dia adalah munafik. Nah ini ancaman Nabi. Tapi kalau ada perlu mendesak ya tentu tidak masalah. Lam yahrud li hajatin, nah kalau ada hajat yang mendesak memang boleh, tapi kemudian masih ada niat kembali. Tapi kalau sudah tidak ada niat kembali, hajatnya sudah selesai, nah maka itu dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa kita berada di masjid setelah adzan hendaknya tidak keluar sebelum sholat berjamaah hingga selesai, kecuali bila ada perlu untuk wudhu, keluar masjidnya untuk wudhu yang tempat wudhunya agak jauh. Begitu. Jadi prinsipnya kalau sudah di masjid dengar adzan ya sholat dulu. Boleh tidur di masjid. Nah kalau ini kemarin sudah kita sampaikan, atasnya sudah kita sampaikan, prinsipnya boleh, tetapi bukan setiap hari tidur di masjid menjadi tempat tinggal. Kalau itu tidak boleh. Kalau itikaf, karena memang itikaf Rasulullah pun tidurnya di masjid. Nah begitu. Kemarin sudah kita bahas yang ini. Berikut jual beli. Nah, ini termasuk dilarang. Jual beli di masjid dilarang. 17, sana 19. Dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan atas barang daganganmu. Dan jika kalian melihat orang mengumumkan barang yang hilang di dalamnya, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Di mengumumkan barang yang hilang juga dilarang. Berjual beli mengumumkan barang yang hilang dilarang. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, hendaklah ia mendoakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu, karena masjid dibangun bukan untuk itu. Riwayat Imam Muslim nomor sekian. Tapi kalau kita menemukan, boleh mengumumkan, karena tadi ada yang menanyakan kalau kita menemukan barang di masjid, nah kalau itu diumumkan, karena barangnya yang ditemukan, bukan kehilangan, ini miliknya siapa. Nah kalau itu tidak masalah, karena dari doanya tadi semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Tapi kalau ada orang menemukan, mengumumkan, boleh, biar itu tidak menjadi haknya. Karena aturannya sekalian, aturannya ketika kita menemukan barang diumumkan selama setahun. Selama setahun kok tidak ada yang mengaku, baru menjadi hak milik kita. Cuma ada zakatnya luqotoh 20%, zakatnya tinggi. Selama setahun diumumkan kok tidak ada yang mengaku, maka menjadi haknya. Nah tadi di masjid karena termasuk tempat orang banyak, mengumumkan barang yang ditemukan itu boleh. Yang tidak boleh kalau mengumumkan barang kita yang hilang. Di luqotoh, sekaligus luqotoh barang temuan, kalau barangnya sifatnya tahan lama diumumkan setahun. Menemukan uang, menemukan emas diumumkan setahun.
Tapi ketika menemukan barangnya yang tidak awet 2 hari bahkan tidak sampai 2 hari, kalau tidak dimakan busuk, akan ada kan menemukan sesuatu makanan, ini barangnya siapa? Tidak ada yang mengaku. Nah, maka kalau itu boleh dimakan, tapi konsekuensinya ada konsekuensinya. Tapi di dalam hadisnya, jika seseorang menemukan sesuatu barang yang barang itu sifatnya tidak awet, makanan umpamanya, maka itu boleh dimakan. Tetapi ketika setelah dimakan habis kok ada orang datang, kok tadi aku kehilangan barang, maka konsekuensinya dia mengganti itu. Kecuali orang tadi mengikhlaskan, aku tadi sudah mengumumkan tapi tidak ada yang mengaku sama sekali, aku khawatir kalau tidak saya makan juga basi, tidak bermanfaat kan. Nah, maka itu boleh dimakan, tapi konsekuensinya tadi, kalau tiba-tiba datang orangnya nyari barangnya, dia harus mengganti. Kecuali orangnya tadi mengikhlaskan, ya sudah tidak apa-apa. Karena kalau tidak kamu makan nanti juga busuk. Kalau itu menjadi halal. Tapi memang begitu fikihnya. Tapi hadisnya di tempat lain, karena tadi tidak berkaitan dengan itu ada bab tersendiri tentang barang temuan. Barang temuan ada fikihnya sendiri, karena itu juga kaitannya dengan zakat. Zakatnya kalau barang temuan itu 20%, karena memang barang temuan zakatnya tinggi. 20% itu berarti kan ya 20%, 1/5 nya, 1/5 1/10 berarti 10%. Kalau 1/5 kan 20%. 20% kalau zakat luqotoh, menemukan emas, menemukan ya apapun lah, menemukan jam, sudah diumumkan setahun tidak ada yang menemukan juga, tidak ada yang ngambil, nah maka baru menjadi haknya. Seberapapun kalau luqotoh tidak ada nisabnya, meskipun harganya cuma 50.000, ya 50.000 itu berarti yang 10.000 untuk zakat. Kalau lakunya 100.000, 20.000 zakatnya. Nah begitu, itu luqotoh. Tapi hadisnya mohon maaf karena tidak membahas itu, tidak saya tulis di sini. Dilarang meludah. Wah, ini sudah sebentar lagi maghrib. Besok insya Allah kita lanjutkan. Kalau meludah, kalau sekarang tidak terbayang, karpet mesti dimarahi. Kalau dulu yang namanya masjid hanya tanah saja, pada zaman Nabi. Nah, sekarang semuanya tegel, karpet. Begitu, besok insya Allah kita lanjutkan sampai nomor 7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.